Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pagi hari ini adalah orang yang terkaya di dunia. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita berusaha bagaimana berbanyaknya, membuka toko bagaimana berbanyaknya, berbisnis bagaimana berbanyaknya, tidak akan mampu memiliki dunia dan seluruh isinya. Tapi orang yang beriman dengan salat subuhnya, insyaallah dia sudah memiliki dunia dan seluruh isinya. Mudah-mudahan kita istiqomah dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini dalam kuliah subuh kita akan membahas surah Al-Insyiqaq ayat 6. Kita akan membahas surah Al-Insyiqaq ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Suara saya kedengaran? Ya. Kedengaran, insyaallah. Ini sudah 48 hari soalnya. Ya. Terakhir di lesson jelas. Oh yang ini aja tuh saya. Oke. Lagi dingin Pak. Terus dibantu Pak. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sekarang sedang berjalan menuju Tuhanmu dan engkau pasti akan berjumpa. Ayat ini Allah mulai dengan kata-kata ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia, siapapun dia, itu sedang berjalan menuju Tuhannya. Apakah dia orang muslim atau bukan muslim, tanpa membedakan agama, semua orang sedang berjalan menuju Tuhan. Famulaqih, dan semua mereka akan berjumpa dengannya. Jadi setiap manusia itu akan berjumpa dengan Tuhan. Cuma ada 2 catatan penting. Yang pertama adalah jangan salah memilih jalan. Yang kedua, jangan salah memilih Tuhan. Sebab kalau salah memilih jalan dan salah memilih Tuhan, maka dipastikan perjumpaan dengan Tuhan nanti itu, dengan Allah nanti itu, pasti akan mengecewakan. Ya, jangan salah memilih jalan. Maka setiap sholat kita meminta kepada Allah jalan itu. Apa bunyi jalannya? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, saya sering menemukan di dalam terjemahan Ihdina itu diartikan dengan tunjukilah. Padahal sesungguhnya yang paling tepat adalah Ihdina itu diartikan dengan bimbinglah. Kenapa? Karena setiap orang yang diberi petunjuk belum tentu mendapatkan bimbingan. Setiap sholat dikumandangkan azan, atau paling tidak kalau bapak ibu sekalian yang di tempat ini tentu tidak mendengar suara azan, paling tidak disetting di HP-nya bahwa jam ini datang waktu sholat. HP-nya berbunyi atau muazzin mengatakan hayya 'alas shalah. Itu petunjuk bahwa telah datang waktu sholat. Tetapi tidak semua orang yang mendapatkan petunjuk itu kemudian melaksanakan sholat.
mereka mendapatkan petunjuk tetapi tidak mendapatkan bimbingan. Jadi jangan salah memilih jalan. Artinya adalah ikutilah bimbingan itu. Ihdina, tunjukilah. Ya. Di dalam tafsir-tafsir para ulama, kata hidayah atau tunjuki itu ada 3 hal yang Allah berikan petunjuk kepada makhluk. Ini karena kita saya insya Allah akan sekitar berapa sih? 5 hari ya? 10. Ini kajian kita akan berseri-seri nanti. Ya, terus akan berselanjutnya. Ya. Ihdina itu, tunjukilah itu. Menurut para ulama, paling tidak ada 3 petunjuk yang Allah berikan kepada setiap makhluk yang diciptakan. Yang pertama, ulama menyebutnya dengan hidayatul al-gariza. Hidayah, petunjuk atau bimbingan al-gariza untuk mempertahankan eksistensi sebuah makhluk. Maka hidayatul gariza itu Allah berikan kepada setiap makhluk yang diciptakan. Binatang itu Allah berikan hidayatul gariza, sehingga kalau ada elang ingin menangkap anak ayam, ibunya langsung melindungi anak-anaknya itu dari tangkapan elang. Kenapa ibunya melindungi? Karena ibunya itu diberikan oleh Tuhan garizatul hidayatul gariza, hidayah untuk mempertahankan eksistensi manusia, eksistensi makhluk. Itu disebut dengan hidayatul al-gariza. Pada umumnya dan pada dasarnya, setiap makhluk yang diciptakan itu diberikan oleh Allah hidayah ini untuk menjaga eksistensi ekosistem mereka. Ya, manusia diberikan hidayatul gariza sehingga dia makan, dia minum, dia kawin. Binatang juga begitu. Sehingga para ulama mengatakan hidayatul gariza adalah potensi kebinatangan. Ya, potensi kebinatangan. Apa itu potensi kebinatangan? Makan, minum, dan segala hal yang berorientasi untuk mempertahankan hidup, itu hidayatul gariza. Jadi kalau ada manusia yang pikirannya hanyalah sekedar hidayatul gariza untuk mempertahankan hidup, maka itu tidak ubahnya seperti dengan binatang ternak. Luar biasa. Jadi orang kalau hidupnya hanya berpikir bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa tidur, bagaimana saya bisa kawin, bagaimana saya bisa eksis di dunia ini, ya, kalau hanya itu yang dipikirkannya, maka tidak obah seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang ternak. Buka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Kata Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kami penuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan golongan manusia. Apa ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka adalah mereka yang tidak mengaktifkan potensi selain apa yang diaktifkan oleh potensi untuk mempertahankan eksistensi. Apa kata Tuhan? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak pernah mengerti. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak pernah melihat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, di dalam ilmu bahasa, kalau ada sesuatu diumpamakan dengan sesuatu, maka antara keduanya ada sisi kesamaan. Itu ilmu bahasa begitu. Coba lihat. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Al-Quran tidak mengatakan ulaika al-an'am, mereka adalah binatang. Tidak. Kalau mereka binatang, Quran salah dong. Mereka bukan binatang dong. Tapi mereka diumpamakan dengan binatang. Kal an'am.
Dalam ilmu bahasa itu disebut dengan tasbih, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu. Ya, antara musyabbah dengan musyabbah bi, antara yang diumpamakan dengan perumpamaan itu ada wajah syabah, ada sisi kesamaan. Orang pintar atau orang ganteng itu diumpamakan dengan bulan. Dalam bahasa Arab itu anta jamalun kal kamari, engkau indah seperti bulan. Apa sisi kesamaan orang ganteng dengan keindahan, dengan bulan? Apanya? Indah dilihat, indah dipandang. Maka sisi kesamaannya adalah keindahannya. Maka orang-orang yang tak mengaktifkan telinganya, hatinya, dan matanya diumpamakan dengan binatang. Diumpamakan, bukan binatang loh ya. Diumpamakan. Apa sisi kesamaannya? Kalau binatang hanya sekedar makan, minum, dan senang-senang, orang itu juga begitu. Itu sisi kesamaannya. Bal, akan tetapi kata Al-Quran, bal hum itu siapa? Mereka, manusia. Adall, lebih hina daripada binatang. Kalau hewan itu, kambing itu, serakus-rakusnya kambing yang dimakan adalah rumput. Tapi kalau manusia sudah rakus, dia bisa makan beton, dia bisa makan gunung, dia bisa makan emas, dia bisa makan laut, dia bisa makan hutan. Terjadilah kegundulan hutan di mana-mana. Dia yang bakar hutan, dia pula lah yang cari orang pelakunya. Padahal dia juga pelaku semua. Ya. Kenapa? Dia lebih hina daripada binatang. Oleh karena itu, yang kita minta kepada Allah itu hidayatul garizahnya apa? Kita butuh hidayatul garizah. Karena kita adalah makhluk yang memang harus dipertahankan untuk hidup. Ya. Makanya ada 3 orang sahabat kemudian datang kepada Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi itu. Aisyah bercerita, wah Nabi itu begini, hebat sekali. 3 orang ini kemudian bernazar itu apa artinya? Berniat. Ya, yang satu bilang saya tidak akan makan, puasa terus. Yang satu bilang saya nggak akan tidur, sholat malam terus. Yang satu bilang saya tidak akan kawin, membujang terus. Kenapa? Kalau kawin banyak masalah. Karena hanya bulan madu, 1 bulan yang bulan madu, habis itu bulan bawang. Ya. Jadi saya waktu mengatakan bahwa bulan madu itu bulan perkawinan ada 2, ada bulan madu, ada bulan bawang. Bulan madu itu manis semua. Kalau bulan bawang bisa nangis mata kita kalau kena pedis. Dia bilang saya nggak akan kawin. Lalu orang ini pulang, dilapor bersama Aisyah oleh Nabi. Ya Rasul, tadi ada 3 orang sahabat datang. Sahabat, untuk ya Rasulullah datang. Yang satu bilang saya nggak makan, puasa terus. Yang satu bilang saya nggak tidur, sholat malam terus. Yang satu bilang saya apa tadi? Bujang nggak kawin. Kata Nabi apa? Anak aku palsu. Saya makan tapi saya juga puasa. Ya, anak aku mulail wa ana. Saya bangun tengah malam tapi saya juga tidur. Wa tazawwajun nisa, saya juga kawin. Faman raghiba an sunnati, barang siapa enggak suka dengan sunnahku, falaysa minni, bukan golonganku. Jadi kita enggak boleh enggak makan, Pak. Karena itu adalah untuk mempertahankan hidup, eksistensi diri. Ya, kita harus kawin untuk mempertahankan eksistensi diri. Itu disebut dengan hidayatul garizah. Ya. Yang kedua, ada namanya hidayatul al-aql. Hidayatul aql. Hidayah untuk berfikir. Kalau hidayatul garizah tadi itu diberikan kepada setiap makhluk yang diciptakan, maka hidayatul aql itu adalah diberikan kepada makhluk yang hanya bernama manusia. Tapi hidayatul aql itu diberikan kepada semua manusia tanpa membedakan agamanya. Itu hidayatul aql. Ini 15 menit ya, karena masih ada yang terus selama. Oke. Tetapi hidayatul aql itu hanya Allah berikan kepada semua manusia, tidak membedakan apakah dia kafir atau muslim. Maka hidayatul aql itu bukanlah hidayah yang spesial. Ya, tapi kita
Sebagai makhluk intelektual wajib memelihara akal. Ya, kita harus belajar, kita harus berpikir apa untuk mendapatkan hidayah itu al-akal tadi itu. Tetapi yang paling penting di antara hidayah yang penting kita hidayah itu adalah mereka menyebutnya dengan hidayah din, hidayah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah din ini Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan salah memilih jalan. Artinya adalah jalan yang harus dipilih itu adalah hidayah din, hidayah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah din ini harus dipelihara terus, ya. Nabi Muhammad SAW ketika Abu Thalib meninggal dunia, paman beliau tercinta, ya, paman yang sedari kecil menjaga Nabi Muhammad SAW. Ibu meninggal dipelihara oleh kakek yang bernama Abdul Muttalib. Kakek meninggal dipelihara oleh beliau pamannya Abu Thalib. Dan masa kenabian itu didapatkan tatkala dalam pengasuhan pamannya, maksudnya dalam pemeliharaan pamannya, dalam penjagaan pamannya Abu Thalib. Ketika orang-orang mengatakan kepada Abu Thalib, "Hai Abu Thalib, hentikan keponakanmu untuk berdakwah Muhammad. Kedatangan dia telah menghancurkan eksistensi, kedatangannya telah menghancurkan persatuan di kabilah Arab. Hentikan dia berdakwah." Apa kata Abu Thalib? "Kalau kau mau menghentikan dakwahnya keponakanku, maka berhadapan dulu denganku." Begitu dia mempertahankan dakwah Nabi. Tapi sayang seribu sayang, begitu di akhir hidupnya Abu Thalib meninggal dalam kalimat tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mau meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW masuk ke kamarnya Abu Thalib. "Ya Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau engkau ucapkan kalimat itu, maka kalimat itu akan saya jadikan pegangan untuk membela engkau di hadapan Tuhan nanti. Walaupun kau belum sholat, walaupun kau belum apa, asalkan kamu ucapkan kalimat itu, wahai pamanku, demi Allah, kalimatan ahajju laka biha indallah. Kalimat itu kalau engkau ucapkan, wahai pamanku, saya akan membela engkau di hadapan Allah." Tetapi pamannya Abu Thalib tidak meninggal dalam keadaan muslim. Begitu pamannya meninggal dalam keadaan beragama, nenek moyang mereka Abdul Muttalib, agama orang Quraisy, maka Nabi Muhammad sedih. Kesedihan Nabi Muhammad itu mengguncang arsy. Ya. Begitu Nabi Muhammad sedih, menangis beliau, arsy bergoncang. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, "Hai Jibril, kenapa kekasihku menangis itu? Coba kau tanya." Ternyata Allah Maha tahu dengan segalanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Jibril untuk memberikan satu firman Allah. Kata Al-Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, orang yang kau cintai itu tidak bisa kau berikan hidayah, tapi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu mendidik anak kita kecuali atas izin Allah. Kita tidak mampu menyuruh istri kita sholat. "Wah istriku, kau sholat, tutup aurat." Maka itu semua tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan salah memilih jalan. Maka jalan hidayah itu ada dua. Ada hidayatu al-irsyad, ada hidayatu at-taufiq. Hidayatul irsyad apa itu? Petunjuk-petunjuk yang harus diusahakan oleh manusia. Itu hidayatul irsyad. Seorang ayah mengajarkan kepada anaknya, "Nak, kau ucapkanlah, bacalah alif ba ta sa." Nah, sholat ya anak. Ya, itu namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad harus diusahakan. Tetapi tidak semua hidayatul irsyad mendapatkan persetujuan Tuhan. Maka hidayatul taufik itu, persetujuan Tuhan itu harus didoakan. Jadi hidayatul irsyad diusahakan, hidayatul taufik didoakan. Jangan hanya sekedar mengajar, tapi didoakanlah. Maka guru-guru yang paling banyak doa adalah guru-guru yang mengajak manusia ke jalan Allah. Kenapa? Karena mengajar itu adalah hidayatul irsyad.
tapi tidak semua hidayatul irsyad itu akan berujung kepada taufik. Oleh karena itu Nabi mendoakan umat, maka umat didoakan oleh nabinya dan umat didoakan oleh ulamanya. Kenapa? Hidayatul irsyad itu diusahakan, sementara hidayatul taufik itu didoakan. Maka ini poin pertama pagi ini yang insyaallah kita akan bahas ya. Yang pertama adalah setiap kita ini akan menuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan setiap kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau berjumpanya salah, kalau jalan yang dipilih salah, dipastikan perjumpaan dengannya itu pasti akan mengerikan. Oleh karena itu poin pertama, besok lagi kita akan lanjutkan. Poin pertama adalah jangan salah memilih jalan. Jalan yang kita tempuh itu adalah ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan yang kita tempuh. Besok subuh kita akan lanjutkan. Jangan salah memilih Tuhan. Kalau salah memilih Tuhan pun nanti di akhirat kita akan menyesal selama-lamanya. Kita lanjut nanti besok subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah Pak Ustadz Dr. Haji Idrianto Faisal MA akan ada di Los Angeles. Suaranya jelas. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini alat-alatnya tadi nggak ke bawah, tapi pakai ini nanti live streaming. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Pak Ustadz ada di sini setiap subuh untuk bertausiah dan nanti sholat Jumat imam dan khatib. Kemudian jam 7 sampai jam 9 malam Pak Ustadz akan berceramah juga. Semoga bermanfaat. Maaf kalau suaranya kurang jelas tadi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.